terus kebaikan-kebaikan terus. Caranya kita bersilaturahmi ke masjid, dari masjid ke masjid. Nanti orang-orang itu kan seenggaknya datang ke masjid ini, orang itu dengar. Walaupun kita nggak nasihati kepada orang-orang tersebut, tapi dia tahu. Tapi kalau kita hanya di sini, hanya ibaratkan seperti orang ulama dulu mengatakan, di Indonesia ini banyak pak kiai-kiai, tapi banyak kiai-kiai drum seperti drum, bukan seperti teko. Kalau drum ini kan dia diam di situ, diambil minyaknya, diambil airnya. Tapi kalau teko dia keliling, ngasih gelas terus keliling ngasih. Jadi kebanyakan katanya kiai drum bukan kiai teko. Kalau kiai teko ini keliling kemana-mana ngasih tahu, ya dakwah. Seperti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dakwah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kekuatannya, ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. In tansurullah yasurkum wa yusabit aqdamakum. Nah ini karena ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita tidak mau ditunjuki ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang telah memberi nikmat. Nah sehari-hari kita ini berapa? 17 kali baca Al-Fatihah. Minta ditunjuki, udah kasih tunjuki nih seperti ini nih menjalankan agama ini. Nah seperti ini. Tapi kita masih belum mau. Tapi belum karena belum ada asbab. Maka sebagai kita ini umat ini, kita ini jadikanlah suatu asbabnya hidayah. Bahkan Nabi zaman dulu dikatakan asbabul huda, asbabnya turunnya hidayah. Tapi kalau tidak ada asbab, maka Allah tidak akan menurunkan hidayah kepada siapapun. Tapi kalau ada asbab, kalau Allah senang kepada seseorang, orang itu akan memberikan hidayah oleh Allah SWT. Maka kita ini sekarang ini pikir tentang umat, diadakan suatu asbab. Jangan jauh-jauh lah memikirkan itu, memikirkan dunia, begitu tak usah. Dunia mau apa kek. Yang penting kita sebagai umat ini, rakyat ini, kita jalankan agama ini, apalagi di bulan puasa ini banyak pahalanya. Barang siapa yang bersedekah sebanyak biji sawi, Allah akan gantikan sebesar gunung Uhud berupa emas nanti akhirat. Barang siapa yang bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, tapi tidak ikhlas, akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maka dari itu kita koreksi diri kita ini, sudah ikhlas apa belum? Terus kita koreksi. Nah sudah ikhlas, tujuan kita mantap, lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hisab lagi. Nah kita sedekah. Nah kalau sedekah itu kan harus sekian orang-orang itu orang kaya, posisi 1 juta, 2 juta. Kita tidak perlu. Kita koreksi diri, kemampuan kita sesuai dengan orang kaya 1 juta, kita cuma hanya 50 ribu, misalnya 10 ribu, sama aja. Karena